Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk mata kuliah pemrograman web 2. Di sini kita akan membahas tentang OOP dalam pemrograman web atau Object Oriented Programming di dalam pemrograman web. Pendahuluannya di sini definisi dari OOP atau Object Oriented Programming adalah suatu metode dalam pembuatan program dengan tujuan untuk menyelesaikan kompleksnya berbagai masalah program yang terus meningkat. Jadi OOP di sini itu adalah metode untuk membuat program yang tujuannya untuk menyelesaikan kompleksnya masalah program yang terus meningkat. Jadi OOP di sini memang dibuat dan dikembangkan karena mengikuti perkembangan dari program atau perangkat lunak itu sendiri, karena kebutuhan semakin meningkat sehingga dibutuhkan metode khusus untuk membuat program secara efektif dan efisien. Selanjutnya di sini sebagai contoh, anggap kita memiliki sebuah departemen yang memiliki manajer, sekretaris, petugas administrasi data dan lainnya. Misal manajer tersebut ingin memperoleh data dari bagian administrasi, maka manajer tersebut tidak harus mengambilnya langsung, tetapi dapat menyuruh petugas bagian administrasi untuk mengambilnya. Ini kita coba salah satu contoh. Jadi di dalam sebuah departemen di sini memiliki beberapa bagian atau posisi atau jabatan, yaitu manajer, sekretaris, dan petugas administrasi data. Ketika manajer atau pimpinan itu membutuhkan data, maka dia tidak perlu mengambil langsung, tetapi dapat menyuruh atau meminta bantuan dari pihak administrasi atau bagian administrasi untuk mengambil data tersebut. Selanjutnya di sini pada kasus tersebut seorang manajer tidak harus mengetahui bagaimana cara mengambil data tersebut, tetapi manajer bisa mendapatkan data tersebut melalui objek petugas administrasi. Jadi dalam gambaran kasus contoh ini, konsep OOP di sini kalau kita bicara salah satu objek yaitu manajer itu tidak perlu harus tahu bagaimana cara mengambil data, mengolah, memproses, dan akhirnya menampilkan data tersebut. Tetapi dari objek manager tersebut meminta bantuan di objek lain, yaitu dalam hal ini adalah bagian administrasi untuk memperoleh data tersebut. Sehingga dalam konsep OOP itu antara objek tidak harus bersinggungan secara langsung, dan tidak perlu harus tahu antara objek bagaimana tugas, terus bagaimana cara memproses dan lain sebagainya, karena di dalam konsep OOP sudah dibagi menjadi beberapa objek. Jadi kalau kita bicara pemrograman yang konvensional kan masih menggunakan satu parameter, terus dari situ harus bisa menguasai semuanya. Tapi di dalam konsep OOP semua tugas itu sudah terbagi menjadi beberapa objek atau bagian. Oke, selanjutnya mungkin ada pertanyaan alasan kenapa harus menggunakan konsep object oriented. Yang pertama, pengembangan perangkat lunak itu sulit karena perangkat lunak mudah diimpikan. Ya, kalau kita bicara dalam tanda kutip di sini ya. Jadi perangkat lunak atau software itu kompleks. Kalau kita bicara sulit dalam hal ini adalah kompleks kenapa? Karena software itu secara prinsip dibikin itu dari sebuah impian. Jadi kalau kita bicara bagaimana memperoleh data, kalau dulu kita mencari data, memproses dan lain sebagainya dalam bentuk berkas, dalam bentuk fisik, dan seorang pimpinan harus
butuh waktu lama untuk mendapatkan data tersebut atau informasi tersebut, sehingga ada impian atau ada cita-cita bagaimana kalau kita mencari sesuatu data dan informasi itu secara cepat, mudah, dan real time, secara langsung. Nah, itu salah satu alasan kenapa software itu diciptakan atau dikembangkan. Yang kedua, kompleksitas pengembangan perangkat lunak yang terus bertumbuh membutuhkan dukungan konsep yang lebih handal, guna ulang atau reusable, dan natural. Jadi di sini kembali lagi, karena perkembangan perangkat lunak itu menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna, dalam hal ini manusia, maka perangkat lunak tersebut atau software tersebut harus mendapat dukungan konsep yang lebih handal, guna ulang, reusable, dapat digunakan kembali maksudnya. Jadi ketika kita menemukan suatu masalah yang hampir sama atau bahkan sama sekali benar-benar sama, itu membutuhkan konsep yang sudah konsep yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga dapat digunakan kembali. Dan natural di sini dalam arti bagaimana perangkat lunak tersebut digunakan dan dikembangkan senatural mungkin sesuai dengan kebutuhan dari user atau pengguna. Dalam hal ini adalah manusia itu sendiri. Selanjutnya adalah object oriented menawarkan tipe data abstrak, modularitas, pemodelan informasi, proses software untuk mengatasinya. Jadi object oriented di sini, metode di sini menawarkan beberapa tipe data, baik yang berupa abstrak yang tidak bisa atau belum belum direlasikan atau tidak terstruktur, ataupun pemodelan informasi, bagaimana informasi itu dimodelkan, dan proses software untuk mengatasinya. Jadi object oriented di sini menawarkan solusi ketika kita ketemu dengan data abstrak, pemodelan informasi, dan proses software untuk mengatasinya. Walaupun demikian, di sini keterangannya adalah object oriented bukan jaminan sukses pengembangan perangkat lunak. Ya, kembali lagi, ini hanya metode. Ini yang mungkin perlu digarisbawahi. Jadi konsep dari object oriented itu adalah untuk membantu, tetapi bukan menjadi parameter kesuksesan dalam sebuah perangkat lunak. Karena kembali lagi, kalau kita bicara perangkat lunak secara global memang membutuhkan beberapa aspek, yang memang salah satunya adalah metode pengembangan sistem atau perangkat lunak. Selanjutnya adalah prinsip utama object oriented programming. Yang pertama adalah fungsi dan data bukan menjadi dua hal yang terpisah. Jadi di dalam prinsip OOP di sini fungsi dan data, fungsi dalam hal ini fungsi softwarenya ya, dan data itu bukan dua hal yang terpisah. Jadi satu kesatuan yang saling mendukung. Terus kedua, fungsi dan data menjadi satu kesatuan yang disebut sebagai objek aktif. Jadi penggabungan antara fungsi dan data di sini itu dinamakan objek aktif. Karena kembali lagi, object oriented programming itu pemrograman yang berbasiskan pada objek. Nah, fungsi dan data itu merupakan objek aktif dari sebuah pemrograman atau perangkat lunak. Cara pandang di dalam OOP di sini adalah program adalah serangkaian objek yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu problem. Kembali lagi ke konsepnya tadi. Jadi karena OOP ini berorientasi objek, maka semua pekerjaan itu sudah didistribusikan di dalam sebuah objek.
Nah, pola berpikir kita di dalam OOP itu adalah serangkaian objek yang bekerja sama. Kembali lagi, berarti ada beberapa objek yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya adalah kelas dan objek. Ide dasar pada OOP adalah mengkombinasikan data dan fungsi untuk mengakses data menjadi sebuah kesatuan unit yang dikenal dengan nama objek. Jadi di sini ide dasarnya atau ide pokoknya adalah mengkombinasikan data dan fungsi, kembali lagi tadi kombinasi keduanya untuk mengakses data menjadi sebuah kesatuan unit yang dikenal dengan nama objek. Jadi fungsi dan data tersebut itu adalah sebuah kesatuan unit yang disebut objek. Kelas adalah kumpulan dari beberapa objek yang sama. Jadi kelas ini adalah rangkuman dari beberapa objek yang memiliki identitas yang sama atau perilaku yang sama. Selanjutnya adalah objek. Semua benda yang di dunia nyata dapat dianggap sebagai objek. Contohnya di sini ada rumah, mobil, sepeda motor, dan lain-lain. Jadi objek itu adalah gambarannya adalah sebuah benda nyata yang dapat dianggap sebagai objek. Jadi rumah itu objek rumah. Makanya kalau kita kembali lagi, karena pemrograman itu juga mempunyai bahasa sama seperti kalau dalam bahasa kita, objek itu adalah sesuatu yang sesuatu sasaran dari sebuah, kalau kita bicara SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Objek itu adalah sasaran dari subjek untuk melakukan sesuatu predikat. Sama, kalau kita gambarkan sama. Terus karakteristik objek di sini, setiap objek memiliki atribut sebagai status atau state. Jadi objek itu memiliki atribut atau identifikasi atau ciri. Terus yang kedua, setiap objek memiliki tingkah laku atau behavior, atau nanti kita bicara metode. Jadi ini contohnya. Jadi objeknya kita contohkan adalah sepeda. Memiliki atribut atau state, yaitu pedal, roda, jeruji, warna, jumlah roda. Jadi sepeda itu memiliki atribut atau memiliki komponen, yaitu pedal, roda, jeruji, warna, terus stang, dan lain sebagainya. Terus memiliki juga tingkah laku atau behavior, yaitu kecepatannya menaik, kecepatannya menurun, perpindahan gigi sepeda dari yang kecil ke besar, dan lain sebagainya. Jadi tingkah laku di sini adalah apa yang dapat dilakukan oleh sebuah objek. Kalau dalam hal ini sepeda. Jadi sepeda itu bisa apa sih? Jadi tingkah lakunya dia bisa naik, bisa turun, terus bisa pindah gigi sepeda. Ada lagi sepeda yang model dia bisa mundur tuh. Nah itu berarti kan tidak hanya maju, berarti hanya juga bisa mundur. Itu salah satu dari tingkah laku atau behavior. Terus penggambaran pemrograman berorientasi objek itu sama dengan penggambaran pada dunia nyata. Jadi kembali lagi ke prinsip pemrograman. Kalau kita bisa menerapkan di dunia nyata itu untuk pemrograman bisa lebih cepat, maka di dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP di sini gambarnya sama dengan dunia nyata, apa yang kita lakukan atau kita temui. Terus pada pemrograman berorientasi objek, state disimpan pada variabel, atribut itu disimpan pada variabel, sedangkan tingkah laku atau behavior disimpan pada metode. Jadi makanya kalau prinsip OOP, kembali lagi fungsi dan data tadi dikombinasikan atau digabungkan. Jadi sebuah objek itu memiliki atribut dan metode.
memiliki ciri atau komponen dan memiliki metode atau apa yang dapat dikerjakan oleh sebuah objek tersebut. Nah, ini di dalam pemrograman berorientasi objek, state atau atribut itu disimpan pada variabel, sedangkan tingkah laku atau behavior disimpan pada metode. Selanjutnya adalah kelas. Kelas merupakan template untuk membuat objek. Merupakan prototipe atau blueprint yang mendefinisikan variabel-variabel dan metode-metode secara umum. Objek merupakan hasil instansiasi dari suatu kelas. Jadi objek atau kumpulan beberapa objek yang sama, kembali lagi ke definisi kelas, itu adalah instansiasi dari suatu kelas. Jadi metode instan dari sebuah kelas itu objek. Terus proses pembentukan objek dari suatu kelas disebut dengan instansiation. Ini prosesnya namanya instantiation. Objek disebut juga dengan instance. Jadi di sini objek bisa didefinisikan atau bisa disebut dengan instance. Kenapa? Karena objek merupakan hasil instansiasi dari suatu kelas. Kira-kira seperti itu. Terus selanjutnya adalah atribut. Definisi atribut adalah data yang membedakan antara objek satu dengan yang lain. Terus di sini kita kembali dulu. Jadi di dalam atribut di sini adalah ciri. Ciri apa yang membedakan antara satu objek dengan yang lain? Itu adalah atribut. Terus yang kedua, selanjutnya adalah behavior. Behavior atau tingkah laku adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh objek dari suatu kelas atau metode ya tadi ya. Behavior dapat digunakan untuk mengubah nilai atribut suatu objek, menerima informasi dari objek lain, dan mengirim informasi ke objek lain untuk melakukan suatu task atau pekerjaan. Jadi behavior di sini itu untuk mengubah nilai atribut suatu objek. Kembali lagi ke tadi, fungsi dan data dikombinasikan. Jadi di dalam sebuah objek dari atribut-atribut atau ciri-ciri atau komponen-komponen dari sebuah objek itu dapat dirubah, ditambah dan lain sebagainya menggunakan behavior atau tingkah laku. Terus behavior itu dapat menerima informasi dari objek yang lain karena berhubungan tadi ya. Terus dan mengirim informasi ke objek lain untuk melakukan suatu task atau suatu pekerjaan atau suatu job. Dalam kelas behavior disebut juga dengan sebagai metode di sini ya. Behavior atau metode. Metode adalah serangkaian statement dalam suatu kelas yang menghandle suatu task tertentu. Jadi metode itu serangkaian statement atau perintah dalam suatu kelas yang menghandle suatu task tertentu. Jadi metodenya seumpama tadi, kalau kita contohkan sepeda tadi, ada metode maju, ada metode mundur, ada metode naik, ada metode turun, ada metode pindah gigi dan lain sebagainya. Kalau kita bicara tadi sepeda, cara objek berkomunikasi dengan objek lain adalah dengan menggunakan metode. Karena objek itu adalah benda mati. Kita asumsikan seperti itu dulu. Benda mati yang dia itu berkomunikasi dengan objek yang lain itu menggunakan metode. Contohnya sepeda dan rumah, objek sepeda dan objek rumah. Objek sepeda akan bertemu dengan rumah atau masuk ke rumah itu harus dengan metode maju. Metode maju tadi atau tingkah laku maju atau behavior maju. Jadi dengan maju tersebut dia bisa ketemu dengan objek lain yaitu dengan rumah, maka dia bisa berkolaborasi dengan objek lain yaitu rumah. Terus selanjutnya adalah konstruktor. Kebanyakan kelas akan menggunakan tipe spesial operasi yang disebut konstruktor.
Nama konstruktor sama dengan nama kelas. Jadi konstruktor di sini adalah tipe spesial operasi, operasi yang spesial. Nah, biasanya nama konstruktor sini sama dengan nama kelas. Biasanya untuk membuat simpel, membuat mudah antara konstruktor dan kelas itu dibuat sama namanya. Konstruktor mempunyai kegunaan untuk memberikan nilai awal, membuat objek lain yang diperlukan objek ini, menetapkan atribut dan lain-lain. Jadi konstruktor di sini mendefinisikan, memberikan nilai, mendefinisikan terus memberikan nilai yang dibutuhkan oleh objek lain, menetapkan atribut nanti kira-kira komponennya apa saja dan lain sebagainya. Itu adalah konstruktor. Selanjutnya ada lagi encapsulation. Encapsulation seringkali dianggap sebagai penyembunyian informasi. Kembali lagi ke konsep kapsul. Kapsul itu kan secara secara konsep kan menyembunyikan obat, maka dibuat sebuah kapsul, dibungkus. Dapat diartikan juga pengemasan data dan fungsi dalam wadah bernama objek. Jadi encapsulation dikemas sedemikian rupa itu bernama objek. Ya kapsul, kalau semua obat itu ya dalam bentuk kapsul. Terus konsep public dan private akan senantiasa dipakai dalam pengkapsulan. Jadi di dalam model OOP di sini itu objek atau di sini objek di sini kita akan bisa berkomunikasi dengan objek lain itu menggunakan public atau private. Kalau public berarti bisa berkomunikasi atau bisa berhubungan dengan objek lain. Kalau private berarti objek tersebut hanya dapat melakukan atau metode atau tingkah laku tadi di objek itu sendiri. Jadi kalau contohnya kembali lagi ke sepeda tadi, objek objek sepeda metodenya adalah maju mundur. Itu kan komponennya sama, dia bersifat private karena hanya sepeda yang dapat maju dan mundur. Kalau bandingkan dengan rumah, tetapi ada metode di mana sama-sama digunakan public, maksudnya metode atau atributnya sama-sama berangka besi atau komponen atributnya adalah besi. Sepeda ada besinya, rumah ada besinya, kira-kira seperti itu. Terus encapsulation memastikan pengguna sebuah objek tidak dapat mengganti keadaan dari sebuah objek dengan cara yang tidak layak. Jadi encapsulation ini memfilter objek itu tidak secara tidak layak. Jadi mengganti keadaan atau state ataupun nanti atribut tadi itu dengan tidak layak. Jadi dia difilter sedemikian rupa di dalam encapsulation tadi itu menghindari adanya kalau kita ketemu database ada namanya injeksi. Nah, itu menghindari itu di dalam konsep object oriented programming. Terus hanya metode dalam objek tersebut yang diberi izin untuk mengakses keadaannya. Jadi bisa jadi dalam bentuk private. Selanjutnya adalah inheritance. Inheritance merupakan sifat dalam bahasa berorientasi objek yang memungkinkan sifat-sifat dari suatu kelas diturunkan ke kelas yang lain. Jadi pewarisan atau turunan. Jadi bisa dicontohkan seumpama kita bicara objek sepeda. Sepeda itu bisa diturunkan menjadi sepeda ontel atau sepeda ayun dan sepeda motor. Itu dua hal atau dua objek yang berbeda. Yang pertama, dia tidak menggunakan mesin, yang satu dia menggunakan mesin untuk menggerakkan rodanya. Itu sifat dari
inheritance. Itu mungkin penjelasan saya tentang object oriented programming di dalam pemrograman web. Selanjutnya nanti kita akan membahas secara lebih detail bagaimana konsep OOP itu dikembangkan di dalam pemrograman web. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.